Nah, kali ini kita masuk bab 5. Bab 5 itu materinya adalah trigonometri. Nah, pembahasan pertama kita bahas tentang perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini kita kita terapkan di segitiga siku-siku ya. Nah, kita kita kenali dulu posisi segitiga siku-sikunya dulu ya. Posisi segitiganya seperti apa, posisi sudutnya ada di mana, depan miring sampingnya ada di mana, nah gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita punya ini ada segitiga siku-siku. Nih, ada segitiga siku-siku. Awas, kalau kita berbicara segitiga siku-siku, wajib ada tanda siku-siku di sini nih. Ini nih, ini tanda siku-siku pojok di sini. Ini wajib kalau kita berbicara segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan kita letakkan sudut alfanya ada di sini ya, di pojok sini, ini alfa. Maka yang jadi depannya garis mana? Apakah ini ataukah ini ataukah ini? Oh, yang jadi depan, garis yang ada di depan sudut ini itu adalah ini. Ini berarti ini depan. Ya. Terus yang jadi sampingnya, samping sudut ini, samping sudut si alfa berarti ini yang ini sampingnya. Nah, terus miringnya mana? Miringnya adalah ini. Nah, ini miring. Jadi D itu depan, sa itu samping, miring. Nah, lalu ada lagi, kalau misalkan sudutnya saya letakkan di sini. Kalau sudutnya ada di sini, ini tanda siku-siku wajib ya. Sudutnya saya letakkan di sini, ini alfa. Alfa berarti yang jadi depan mana? Oh, yang jadi depannya adalah ini, garis yang ada di hadapan sudut alfa ini depan. Terus sampingnya mana? Sampingnya ini, miringnya ini. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan nih bentuknya seperti ini? Nih, ini tanda siku-sikunya ada di sini. Nah, ya. Nah, terus ini sudut alfanya ada di sini. Ya, sudut alfa ada di sini. Mana yang jadi depan? Oh, depan sudut alfa adalah ini depan. Terus yang jadi miringnya yang mana? Yang jadi miringnya yang mana? Yang jadi miringnya ada ini ataukah ini yang jadi miring? Oh, miringnya ini. Ini adalah miring. Loh, kok yang jadi miringnya? Kok yang jadi miringnya adalah ini? Kenapa ini? Kok bukan yang ini yang jadi miringnya gitu kan? Ini malah dikatakan samping, bukan miring, padahal posisinya miring. Awas, hati-hati, jangan melihat posisi posisi gambarnya ya, tapi yang kita lihat adalah garis yang ada tanda siku-sikunya ya. Garis yang ada tanda siku-sikunya itu tidak mungkin dikatakan miring ya, dikatakan miring. Nah, berarti ingat, kalau miring itu lihat nih ini yang ini miring, lihat nggak ada tanda siku-sikunya. Ini juga miring, nggak ada tanda siku-sikunya. Lihat depan sama samping, lihat ini ada tanda siku-sikunya ya. Nah, jadi intinya garis yang tidak ada tanda siku-sikunya berarti itu dikatakan garis miring. Nah, berarti ini lihat nih, yang kalau yang ini ada tanda siku-sikunya tuh, ada perbedaannya. Nah, jadi walaupun posisinya ini berdiri tegak begini, tapi dia dikatakan miring karena tidak ada tanda siku-sikunya gitu ya. Nah, itu. Nah, terus satu lagi, kalau misalkan begini, nih siku-sikunya ada di sini. Nah, terus sudut alfanya begini. Nah, berarti yang jadi depannya mana? Yang jadi depan adalah ini. Yang jadi sampingnya berarti ini. Yang jadi miringnya adalah ini. Begitu. Nah, ya, itu kita kita baru mengenal posisi segitiga ya, posisi segitiga siku-sikunya. Dan posisi depan miring sampingnya ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke ininya, rumusnya ya. Nah, rumus. Nah, ingat ya. Nah, ini nama-nama trigonometri nih. Ada
sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Awas ya, ulangi dibacanya ini sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Ya, ini harus ini sudah terurut ya, nggak boleh diacak-acak. Cara ngafalinnya demi sami desa sade misamide gitu ya. Jadi demi sami desa sade misamide itu cara ngafalinnya. Ingat, jadi demi itu artinya depan permiring, sami samping permiring, desa depan persamping dan seterusnya begitu ya. Jadi ini harus dihafal ya, harus dihafal. Demi sami desa sa demi samida itu cara ngafalinnya. Terus rumusnya ini untuk sinus itu adalah 1/, kosekan alfa. Nah, ini dan lain-lainnya tinggal dihafalin aja. Cara ngafalinnya gampang. Lihat tadi kan dibilangin trigonometrinya harus terurut seperti ini ya, nggak boleh diacak-acak. Abis sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan gitu. Nah, terus rumus sinus itu pertama di atas dengan pertama di bawah, itu saling berkebalikan. Sinus alfa berarti rumusnya 1/, kosekan alfa karena kosekan ada di pertama dari bawah gitu ya. Nah, begitupun juga dengan kosekan itu 1/, sinus. Nah, jadi ini dengan ini saling berkebalikan ya. 1/, sinus. Nah, terus untuk kosinus itu kedua dari atas dengan kedua dari bawah. Kosinus itu 1/, sekan dan sekan itu 1/, kosinus gitu ya ini tuh. Nah, terus untuk tangen juga sama, tangen ketiga dari atas dengan ketiga dari bawah ini. Nah, jadi tapi khusus untuk tangen dan kotangen itu ada rumus lain. Tangen alfa rumusnya sin alfa per cos alfa, sin per cos ya. Jadi lebih dikenal di rumusnya adalah sin per cos gitu ya. Terus kotangen cos per sin, kebalikannya begitu. Nah, tapi ini ingat ya, awas. Untuk yang demi sami desa sa demi samida ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Untuk segitiga siku-siku yang seperti tadi yang tadi digambarkan segitiga-segitiganya itu berlaku untuk segitiga seperti itu aja. Tidak berlaku untuk segitiga yang sembarang. Yang bukan siku-siku nggak berlaku ini ya, nggak berlaku. Nah, kalau rumus-rumus ini mah dia bebas. Nah, contoh sederhananya misalkan begini ya. Misalkan ini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini ada sebuah segitiga siku-siku, sudut alfanya atau sudut X ya, misalkan sudut X ada di sini. Sudut X. Nah, terus di sini misalkan di sini garisnya 3, di sini 4, di sini 5 ya, misalkan ya. Nah, terus berapa nilai sin X ya, sin X. Berarti nilai sin X itu sin itu kan rumusnya demi. Berarti depan permiring berarti depannya berapa sih? Depannya 3, miringnya 5 gitu. 3/5 udah gitu aja. Lalu kosinusnya gimana? Kosinus X berarti kosinus X. Cos itu adalah sami berarti sampingnya berapa? Sampingnya 4, miringnya 5. Nah, cuma gitu aja gitu kan. Itu contoh sederhananya ya kan. Nah, kita langsung masuk contoh ya. Contoh 1. Diketahui cos A-nya sama dengan 2/3. A, sudut A ya, ini A itu sudut A adalah sudut lancip. Tentukan sin A, tangen A, dan sekan A. Nah, jadi pertama-tama kita letakkan dulu nih posisi si sudut A. Dia bilang katanya si A itu sudut lancip. Berarti sudut lancip itu ada di kuadran 1 nih. Lah, kok maksudnya gimana sih kuadran itu? Kuadran 1, 2, kuadran itu ada 4. 1, 2, 3, 4 ya kan. Terus ini dia berada di kuadran 1 karena dia dikatakan lancip. Jadi gini. Jadi saya kenalkan dulu nih yang namanya kuadran itu ya. Nah, ini ada posisi 0 derajat, posisinya ada di sini. Jadi ini 0 derajat. Jadi mulai muterin sudut itu, kita muterin sudut itu dari posisi 0 derajat ya. Posisi 0 derajat terus kita puter gitu kan. Nah, ini
kalau ini begini kan muter. Nah, kalau satu putaran penuh, jadi dari sini muter sampai sini itu jadi dia 360. Satu putaran penuh itu 360. Berarti 360 itu balik lagi ke 0 derajat gitu ya. Nah, terus kalau dari sini sampai sini doang, berarti ini dia sudutnya siku-siku. Dia sampai 90 derajat, dia siku-siku. 90 berarti ini 180 derajat, ini 270 derajat posisinya ya. Jadi ingetin posisi 0 derajat atau 360 derajat ada di sini, 90 di sini, 180, 270 di sini. Karena muterin sudut itu dari posisi sini ya. Dari posisi 0 derajat begini, dia kan terus diputer berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam itu ya. Nah, itu posisi arah perputaran sudut. Nah, terus yang namanya kuadran itu di mana? Kuadran 1 posisinya ada di sini, ya kan? Ada di antara 0 dan 90, ada di antara 0 dan 90. Kuadran kedua ada di antara 90 dan 180. Ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Ingetin ya. Nah, kuadran 1, kuadran 3, kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi muter begini. Nah, terus lalu nih saya perkenalkan, saya kenalin sudut lancip. Yang namanya sudut lancip kayak gimana, sudut siku-siku, sudut tumpul kayak gimana ya gitu. Nah, ulangi lagi, ini 0, 360 derajat, ini 90, 180, 270 derajat. Nah, nih perhatikan, kalau misalkan kita muterin sudutnya nih dari 0 30 derajat. Kalau 30 derajat berarti segini. 30 derajat berarti segini ya. Berarti nah ini 30 derajat nih. 30 derajat. Berarti lihat 30 derajat itu lancip apa tumpul apa siku-siku? Lihat. Ini kan lancip banget nih. Ini lancip nih, di sini runcing nih, runcing. Lancip itu runcing dia. Nah, berarti ini 30 derajat dia masih runcing, artinya masih lancip, masih sudut lancip. Coba kalau 60 derajat. 60 derajat berarti segini. Nih 60 derajat dia juga masih runcing, masih lancip ya. Ini 60 derajat. Nah, terus berarti yang kayak gini juga masih lancip, masih lancip. Nah, berarti kalau sudah mencapai 90 derajat berarti dari sini sampai sini ya, dari sini sampai sini sampai 90 derajat berarti dia sudah tidak runcing lagi, sudah tidak lancip lagi, dia membentuk sudut siku-siku. Nah, berarti kalau sudah sampai 90 derajat itu namanya siku-siku. Siku-siku. Berarti kalau yang belum nyampe 90 derajat, ya, 30, 45, 60, 70, 75, 80. Nah, itu masih dikatakan lancip. Coba kalau misalkan berapa ya? 89,9 derajat. 89 misalkan 89,9 derajat misalkan ya. Ini lancip apa tumpul nih? Lancip apa tumpul? Ini masih dikatakan lancip ya, ini lancip. Dia belum mencapai 90 derajat. Berarti kalau pokoknya kalau belum mencapai 90 derajat full gitu ya, 90 derajat pas. Kalau belum mencapai itu dia masih dikatakan lancip ya. Berarti sudut lancip itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 1. Dia adanya di kuadran 1 kalau sudut lancip. Nah, sekarang kalau misalkan sudutnya kalau sudah melewati 90 derajat ya, melewati 90 derajat, kita putar dari sini sampai sini misalkan tuh. Ini 120 derajat nih. 120 derajat nih. 120 derajat itu apakah dia dikatakan lancip ataukah siku-siku? Oh, bukan. Tapi kalau sudah melewati 90 derajat ya, mau melewati sampai sini sampai sini sampai putaran penuh juga, itu dikatakan dia sudut tumpul. Ya. Ini dia dikatakan sudut tumpul. Nih. Nah, terus ingat ya kesimpulannya. Jadi kalau misalkan dia kalau misalkan sudut lancip itu dia masih berada di kawasan kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 itu kan ini kuadran itu
kuadran. Ya, kuadran itu letak ini ya, letak posisi sudut apakah di kuadran 1, 2, 3, 4 ini dinamakan kuadran. Kuadran kadang-kadang disingkat KW. Jadi ini KW1 ya kan. KW1, KW2, KW3, KW4 ya. Jadi ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, itu kuadran namanya. KW kuadran. Nah, ingat ya. Jadi kalau sudut yang belum nyampe 90 derajat dia berarti dia berada di kuadran 1. Kuadran 1 berarti dikatakan sudut lancip ya. Berapapun itu kalau belum nyampe 90 derajat itu dia sudut lancip dikatakannya, ada di kuadran 1. Nah, kalau sudah mencapai 90 artinya dia sudut siku-siku kalau sudah 90. Kalau yang belum nyampe 90 ini namanya lancip. Ya, lancip. Kalau udah nyampe 90 siku-siku, tapi kalau udah melebihi dari 90, kalau sudah melebihi dari 90 derajat itu dikatakan sudutnya sudah tumpul. Melebihi 90 itu berapa aja, mau 120, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Pokoknya itu dikatakan tumpul ya. Nah, jadi jenis sudut itu ada 3 ya. Ada 3, ada lancip, ada siku-siku, ada tumpul. Nah, khusus untuk yang 180 derajat, itu tumpulnya tumpul sudut pelurus dia, sudut pelurus ya, si 180 derajat itu. Nah, nah ini sudah dijelaskan di sini nih. Nah, ini nih. Nih, jadi ada penting linya di sini, udah tinggal catat aja ya. Jadi penting linya nih, Jadi ini sudut lancip. Sudut lancip itu udah dijelaskan tadi, terus siku-siku, sudut tumpulnya udah. Nah, terus ini bagaimana yang sudut minus 30 derajat? Nah, ingat, kalau sudutnya negatif dia diputarnya berlawanan, kalau sudutnya negatif dia diputarnya searah jarum jam. Diputar ke bawah dia searah jarum jam. Nih, min 30 derajat berarti jatuhnya ada di kuadran 4 dia. Ya, ada di kuadran 4 gitu. Nah, kalau sudutnya positif semua berarti diputarnya ke atas. Dia berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Ya, ingat kalau negatif dia searah jarum jam diputarnya ke bawah. Ke bawah ini ya. Min 30 derajat berarti jatuh di kuadran 4. Kalau misalkan min 120 derajat. Min 120 derajat berarti jatuhnya di mana? Nih, kita putar aja. Dari sini sampai sini aja min 90 derajat. Min 90 derajat. Berarti kalau min 120 berarti nambah dikit ke sini. Berarti min 120 jatuhnya di kuadran ketiga begitu ya. Nah, itulah penjelasan perputaran sudut-sudut yang positif dan sudut-sudut yang negatif gitu ya. Yang lancip, siku-siku dan tumpul gitu. Nah, terus ini ada penjelasan kalau misalkan sudutnya lancip, maka si segitiganya itu digambar di kuadran 1 seperti ini. Nih, makanya tadi kan pas lagi mau menjelaskan ini nih. Mau menjelaskan ini penjelasan nomor 1 ini, kenapa ini sudut A-nya dikatakan kenapa ini sudut A-nya segitiga siku-sikunya ada di kuadran 1. Kenapa? Karena dia dikatakan lancip ya. Kalau dikatakan lancip berarti segitiganya gambar begini ya. Siku-sikunya ada di sini. Sudutnya ada di sini posisinya tuh. Ingat. Terus kalau sudutnya berada di kuadran 2 ya begini nih. Kuadran 2 segitiganya begini posisinya. Siku-sikunya ada di sini. Sudut alfanya ada di sini. Jadi terus kuadran 3 posisi segitiganya begini, siku-sikunya ada di sini. Ini sudutnya ada di sini. Kuadran 4 begini ya. Pokoknya ingetin yang bentuk kupu-kupu aja ya. Ingetin bentuk kupu-kupu gitu. Ya, pokoknya tergantung di sini keterangannya lancip apa tumpul ya. Kalau lancip dia di kuadran 1, posisi segitiganya di kuadran 1 kayak gini. Kalau tumpulnya ada di mana? Apakah di 2 apa 3 apa 4 gini. Kayak gini nih ya. Ini kalau di kuadran 2 begini, kuadran 3 begini, kuadran 4 begini gitu. Ingetin itu bentuk-bentuknya ya. Nah, lalu jangan lupa juga ini ini nih nilai-nilai trigonometrinya siapa yang positif di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Nah, cara ngafalinnya itu adalah semua singa tangannya kosong. Cara ngafalinnya begitu ya. Jadi maksudnya gimana sih ini?
semua cara ngafalin yang positif negatif di kuadran 1 2 3 4 berarti gini. Ulangi, semua singa tangannya kosong. Maksudnya apa? Ini semuanya positif di kuadran 1. Singa itu sinus. Sinus di kuadran 2 sinus yang positif. Nah, ingetin temannya sinus tadi rumusnya siapa? Temannya sinus adalah kosekan. Nih kosekan nih, ya. Nah, temannya sinus ini adalah kosekan gitu. Jadi kalau sinus positif maka temannya juga si kosekan ini positif gitu. Nah, terus berarti apa tadi? Sinus yang positif temannya juga kosekan positif. Kuadran 3 siapa? Tangannya. Tangannya itu berarti tangen yang positif, kotangen temannya juga positif. Nah, berarti yang lainnya negatif ini gitu ya. Maksudnya ini sinus yang positif, kosekan yang positif, berarti yang lainnya negatif. Ini juga tangennya yang positif, kotangennya positif, berarti yang lainnya sinus, kosinus, sekan, kosekannya berarti negatif dia. Nah, berarti selain tangen dan kotangen berarti negatif. Ini juga selain sinus dan kosinus, selain sinus dan kosekan negatif. Ini juga kosinus dan sekan selain itu negatifnya gitu ya. Jadi cara ngapalinnya semua singa tangannya kosong. Nah, tinggal ingetin temannya singa berarti siapa? Oh, kosekan. Singa jangan singa beneran singa, tapi sinus ya, singa itu sinus. Nah, temannya sinus kosekan yang positif, temannya tangen kotangen gitu. Ya ingetin tuh. Nah, kembali lagi ke kita pembahasan yang contoh 1 ini ya. Nah, terus udah kita tahu sudut A, sudut lancip ya. Lancip berarti gambarnya diletakkan di kuadran 1. Nah, terus lalu sudut si A-nya kita letakkan, jangan salah nempatin sudut A-nya. Ya, ingetin, jangan salah nempatin sudutnya selalu pasti dia ada di pojokan ininya, ada di pojokan pusat ya, di sini. Bukan di sini. Sudut A-nya ada di sini. Begitupun juga dengan yang si kuadran 2. Kuadran 2 sudutnya ada di pojokan pusatnya di sini, bukan di sini, bukan di sini. Ya, kuadran 3, kuadran 4 begini sama. Nah, berarti lihat sudut A. Kalau sudutnya ada di sini, ya, yang jadi depan berarti ini, yang jadi depan, yang jadi samping ini, yang jadi miring adalah ini, ya. Nah, yang diketahui di soal kosinus A sama dengan 2/3. Nih, kita tulis kosinus A sama dengan 2/3. Rumus perbandingan kosinus tadi apa sih? Rumus perbandingan kosinus? Kosinus itu adalah samping per miring. Nah, berarti kita namakan di sini si yang diketahui 2/3 itu berarti samping per miring. Sampingnya 2, miringnya 3. Berarti 2-nya ditaruh di samping, 2-nya di sini, 3-nya ditaruh di miring gitu. Tinggal kita cari depannya. Berarti depan sama dengan Pitagoras dong ini. Akar dari 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. 9 kurangi 4, 5. Berarti akar 5. Nah, tinggal kita tentukan nilai-nilai sinus A, tangen A, dan sekan A-nya. Ya, berarti tinggal sinus berarti demi, rumusnya demi kan ya. Sinus itu rumusnya demi. Nah berarti apa namanya? Sinus itu depan per miring. Ya, kita ini aja di sini. Nah, jadi kita langsung cari, berarti nilai sinusnya, sinus A-nya adalah sama dengan depan per miring. Berarti depannya berapa? Depannya adalah ini, akar 5. Berarti akar 5 per miringnya berapa? Miringnya 3. Nah, jadi hasil sinus A-nya adalah ini. Nah, ini belum terlihat cantik ininya, bentuknya ya. Nah, dipercantik lagi jadinya berapa? Di depan akar ini berapa? 1. Berarti 1/3, akar 5-nya taruh di samping. Nah, ini bentuk cantiknya gitu. Jadi sin A-nya nilainya 1/3 akar 5. Sekarang tangen A sama dengan rumusnya apa tangen itu? Tangen itu rumusnya adalah desa. Nih desa ya. Desa berarti desa sama dengan berarti depannya berapa? Depannya adalah akar 5. Akar 5 per sampingnya 2. Nah, berarti dipercantik lagi jadi 1/2 akar 5 gitu. Tinggal sekan sama dengan sekan A sama dengan, berarti sekan rumusnya adalah misa berarti
Misa berarti miringnya adalah 3, miringnya 3 per sampingnya 2. Nah, jangan lupa nilainya dari yang tadi pertama, sinus A dapatnya apa sepertiga akar 5, nilainya positif atau negatif nilainya nih. Tadi nilainya positif atau negatif? Jangan khawatir, karena ini dikatakan sudutnya lancip berarti kan di kuadran 1. Kalau di kuadran 1, siapa yang positif? Oh, semua positif. Mau sinusnya, mau kosinusnya, tangen, kotangen, seken, kosekan, semua positif. Jadi nggak usah dipikirin nilai plus minusnya, udah pasti plus ya. Berarti nilai sinusnya plus, nilai tangennya plus, nilai sekannya semuanya plus gitu. Kecuali kalau sudutnya dia tumpul. Tumpulnya di kuadran berapa? Kita nggak tahu ya, nanti itu di contoh berikutnya gitu ya. Nah, jadi kita baru membahas di contoh 1 ya gitu. Nah, jadi ini tinggal kita catat nih. Nah, ini pembahasan yang tadi nih, ini tuh. Ini gambarnya. Ini gambarnya, tinggal kalian pindahkan, tinggal catat ya. Nah, udah. Nah, sekarang di contoh kedua ini. Nah, sekarang ini beda dia. Si sudut A-nya dikatakan tumpul. Nah, kita tumpulnya nggak tahu. Yang namanya tumpul itu nggak mungkin di kuadran 1 kan? Nggak mungkin di kuadran 1. Nah, dia mengatakan tumpul, kita nggak tahu apakah di kuadran 2, apakah 3, ataukah 4 gitu ya. Nah, lalu kok ini tiba-tiba kok ini diletakkan di kuadran 4? Lihat ya. Cara mengetahui tumpulnya ada di mana ya, cara mengetahui tumpulnya ada di mana nih? Itu kita lihat yang diketahui di soal. Diketahui di soal kosinus A sama dengan 2/3. Lihat 2/3-nya plus apa min ini di depannya. Ini plus apa min 2/3-nya nih? Oh, plus. Berarti nilai kosinus yang positif tapi tumpul ada di kuadran berapa? Nilai kosinus yang positif tapi tumpul ada di kuadran, perhatikan, lihat. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Nilai kosinus yang positif tapi tumpul. Yang namanya tumpul kan bisa di 2, 3, atau 4. Kosinus yang positif ada di 4 nih. Kosinus yang tumpul kan ada di kosinus yang positif tapi tumpul ada di kuadran 4 nih. Berarti ya udah segitiganya ada di kuadran 4. Nah, disinilah yang sangat hati-hati banget, kita harus menentukan nilai positif negatifnya. Ya, jangan sampai lupa menentukan positif negatifnya. Nah, berarti kita kembali lagi nih ya. Ulangi tadi, kenapa ini posisi segitiganya diletakkan di kuadran 4? Karena lihat di soal yang diketahui kosinusnya 2/3 itu positif. Yang kosinus yang positif tapi tumpul itu ada di kuadran 4 gitu ya. Nah, makanya tadi disuruh dihafalin siapa yang positif? Kuadran 1, 2, 3, 4. Semua singa tangannya kosong, itu cara ngafalinnya ya. Nah, terus ya udah, ini kita taruh di sini udah. Lalu kosinus A 2/3 kita namakan lagi. Kosinus itu kan sami ya, samping per miring. Nah, sampingnya 2, miringnya 3. Berarti 2 ditaruh di samping, 3 ditaruh di miring, berarti kita butuh depan. Depannya adalah akar 3 kuadrat minus 2 kuadrat ya. Pakai Pythagoras lagi berarti dapatnya akar 5. Nah, lalu kita disuruh menentukan, pertanyaannya sama dengan nomor 1 tadi, sinus A, tangen A, dan sekan A. Sinus A berarti rumusnya sinus itu demi depannya adalah akar 5, miringnya 3, berarti akar 5/3. Nah, dipercantik jadi sepertiga akar 5. Lalu ini kok minus? Kenapa ini minus? Ingat tadi ya kan, nilai sinus kan ini di kuadran berapa ini? Ini di kuadran 4. Di kuadran 4 tadi yang positif hanyalah siapa? Yang positif tadi di kuadran 4 itu hanyalah kosinus dan sekan. Berarti selain kosinus dan sekan itu adalah negatif. Berarti sinus itu negatif. Terus apalagi tangen, kotangen, kosekan. Nah, itu negatif. Pokoknya selain kosinus dan sekan itu negatif. Nah, jadi kembali ke yang tadi nih. Ya, lihat.
Nah, berarti ini alasan negatif karena nilai sinus di kuadran 4 itu negatif. Begitupun juga dengan tangen. Tangen dapatnya di otak-atik dapatnya setengah akar 5 negatif. Kenapa negatif? Karena kuadran 4 nilai tangen negatif. Kemudian sekan. Sekan kok 3/2-nya positif. Ini sekan kan misa, miringnya 3, sampingnya 2. 3/2 kok nggak ada negatifnya. Sekan kan si sekan ini temennya kosinus, dia makanya positif tuh, lihat. Si sekan ini tuh, sekan itu di kuadran 4 temennya kosinus gitu, jadi positif. Nah, ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang nomor 3 ini diketahui tangen alfa ya. Tangen alfa sama dengan 3. Loh, kok 3 doang? Ini nggak kayak tadi, nggak kayak nomor 1, nomor 2 tadi. Diketahui cos A sama dengan 2/3. Ini pecahan-pecahan kayak gini kan. Nah, gitu. Tapi nomor 3 ini dia tunggal dia. Tangen alfa sama dengan 3 dan alfa adalah sudut lancip. Ingat sudut lancip di kuadran 1 ya. Nah, lagi-lagi di kuadran 1. Nah, kita bikin si alfanya berada di kuadran 1 nih kayak gini. Lalu menentukan perbandingan 3-nya gimana? Kan kalau sinus demi kosinus sami tangen desa sade misamida, menentukan perbandingannya gimana? Ini nggak ada perbandingannya, ini 3 doang. Ya gampang, tangen itu adalah dibikin 3/1. 3 dibagi 1 kan tetap 3 gitu kan. Jadi depannya 3, sampingnya 1. Kan tangen itu rumusnya desa ya. Tangen itu rumusnya desa, berarti depannya 3, sampingnya 1. Berarti kita taruh 3-nya di depan, sampingnya 1 di sini. Nah, berarti yang belum ada adalah sisi miring. Sisi miring berarti kita pakai Pitagoras lagi, berarti ini Pitagorasnya ditambah ya. Kalau ditanya miring itu ditambah. Kalau miringnya diketahui itu dikurang gitu ya. Tadi lihat yang tadi nomor 2 ini. Nomor 2 kan ini nomor 2 miringnya diketahui ya. Berarti mencari salah satu sisi yang bukan miring, berarti kan ini kalau miringnya diketahui itu dikurang. Tapi kalau miring ditanya itu ditambah ya. Jadi 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan ini akar 9 tambah 1 sama dengan akar 10. Berarti kayak gitu ya. Nah, udah tinggal kita tentukan nilai apa yang diminta, nilai sinus alfa dan cos alfanya. Sinus alfa dan cos alfanya. Nah ini karena ini sudutnya lancip, kita nggak usah mikirin nilai plus minusnya ya, nilai plus minusnya plus ataukah minus. Nah udah nih kita tinggal masukin. Kan pertanyaannya adalah tentukan sin alfa dan cos alfa nih. Sin alfa, sin rumusnya demi, depannya berapa? Depannya 3, miringnya berapa tadi? Miringnya dapatnya akar 10. Berarti 3 per akar 10. Nah, 3 per akar 10 ini belum terlihat belum selesai nih. Pokoknya kalau pecahan bawahnya masih berbentuk akar nih. Kalau ada pecahan bawahnya masih berbentuk akar, itu belum sederhana, dia belum sempurna. Terus untuk menyederhanakannya atau menyempurnakannya gimana? Dirasionalkin. Kita rasionalkin ya, seperti waktu semester awal waktu awal kita masuk kan kita belajar merasionalkan kan waktu itu. Mungkin pernah belajar merasionalkan dengan saya, pernah juga kalau nggak salah dengan Pak Bucori juga udah pernah. Nah ini kita rasionalkan kan sesuai dengan penyebutnya nih. Penyebutnya akar 10 berarti akar 10 per akar 10 dikali berarti ini atas kali atas, bawah kali bawah. Nah sekarang bawahnya dulu, bawah kali bawah, akar 10 kali akar 10 karena dalamnya sama, karena akarnya sama ya. Karena akarnya sama berarti dia sendiri, berarti akar 10 kali akar 10 adalah 10. Jadinya 3 per 10 akar 10. Akar 10-nya ditaruh di samping. Nah sebetulnya ini kan 3 kali akar 10, 3 akar 10. Nah gitu. Nah jadi jadinya hasilnya sebetulnya kan 3 akar 10 per 10 gitu kan. Nah jadi dipercantik jadinya 3 per 10 nih. Jadinya 3 per 10 akar 10 gitu. Itu dipercantik. Nah terus terus kosinusnya gimana? Oh ya, jangan lupa menentukan nilai plus minusnya. Nilai plus minus, plus ataukah minus ini.
Nah, tadi kan dibilang kalau lancip jangan perlu memikirkan, nggak perlu memikirkan nilai plus minusnya, udah pasti positif kan. Di kuadran 1 itu sudut lancip itu di kuadran 1. Di kuadran 1 itu semua positif nilainya. Nih, kosinus juga nilainya positif gitu. Nah, kosinus sama kayak ini penyelesaiannya, cuma bedanya dia samping per miring, sampingnya 1, miringnya adalah akar 10, berarti kayak gitu. Dirasionalkan juga. Nah, nomor 4 ini lihat. Nomor 4 ini dia nggak ngasih tahu lancip atau tumpulnya. Dia nggak ngasih tahu lancip atau tumpulnya. Dia cuma ngasih tahu yang diketahuinya nilai kosinusnya itu negatif, tapi si sudut betanya itu langsung ngasih tahu. Dia ngasih tahu berada di antara 90 dan 180. Berarti kalau dia si sudut beta ini berada di antara 90 dan 180, artinya dia di kuadran 2 kan ya. Berarti dia udah langsung ngasih tahu begini nih. Nah, berarti kita langsung gambar segitiganya di kuadran 2 karena udah dikasih tahu duluan sama dia ini. Dia berada di 90 dan 180. Nah, udah tuh ya. Nah, lalu ya seperti biasa kita ambil si cos betanya, si ini cos beta, ini beta ya, beta cos beta sama dengan 3/4. 3/4 itu sami, kosinus kan sami, samping per miring. Berarti sampingnya ditaruh di mana? Ditaruh di sini 3, miringnya taruh di 4 di sini. Berarti kita cari depan. Lah kok 3-nya positif semua, 3 sama 4 positif semua. Ini kan ada negatifnya kemana nih? Nah, pada peletakan angka-angka di sebuah segitiga itu negatifnya diabaikan. Negatifnya diabaikan. Masa iya panjang sebuah garis dari sini sampai sini masa ada minus 3 cm gitu kan. Nah, atau minus 4 cm ini dari sini ke sini, nggak ada yang namanya ukuran suatu panjang itu negatif, nggak ada. Jadi negatifnya diabaikan pada saat kita meletakkan angka-angka pada sebuah garis gitu ya. Jadi negatifnya kita abaikan gitu. Nah, terus lalu gunanya buat apa untuk positif negatif ini? Ya, gunanya ya buat menentukan kuadran-kuadrannya aja gitu kan. Menentukan kuadran-kuadrannya aja. Nah, terus ini pertanyaannya apa? Sinus beta, sekan beta ya. Pertanyaan sinus beta dan sekan beta. Ingat ya, karena dia berada di kuadran 2 ya, bukan di kuadran 1, bukan sudut lancip, bukan di kuadran 1. Ingat, pokoknya di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu hati-hati banget menentukan nilai-nilai yang lainnya. Nilai-nilainya positif ataukah negatif. Nah, ini sekarang sinus beta, yang ditanya sinus beta. Ingat, sinus beta di kuadran 2, sinus itu berarti positif atau negatif? Kan hafalannya itu semua singa tangannya kosong. Singa itu sinus. Sinus berarti sinus di sini kan semua singa itu sinus di sini positif, berarti nilai sinus adalah positif. Kalau sekannya positif ataukah negatif? Sekan kan temannya sinus adalah siapa tadi? Temannya sinus itu adalah, perhatikan di sini, temannya si sinus adalah kosekan ya. Berarti kalau sinusnya positif, kosekannya positif gitu ya, yang lainnya negatif. Nah tadi berarti kan si temannya sinus ini kosekan, berarti kalau yang lain negatif. Berarti si nomor 4 ini berarti pertanyaan sekan berarti adalah negatif ya. Pertanyaan sekan itu negatif. Nah, udah berarti kita tentukan nilai-nilainya gitu ya. Jadi tentukan nilai-nilai yang lainnya. Si siapa? Coba sinus dulu. Sinus beta sama dengan sinus itu rumusnya demi depan per miring. Depannya mana? Depannya adalah ini. Depannya kita pencarian Pitagoras seperti biasa, berarti kan akar 4 kuadrat kurangi 3 kuadrat sama dengan hasilnya akar 7. Akar 7 per miringnya adalah miringnya adalah 4. Dipercantik jadi 1/4 akar 7 ya. 1/4 akar 7. Nah, ini nilainya positif atau negatif? Tadi udah dikatakan sinus di kuadran 2 itu adalah positif gitu ya. Lalu sekarang yang keduanya pertanyaannya sekan beta. Sekan beta sama dengan sekan itu rumusnya adalah misa ya. Nah, miringnya adalah 4, sampingnya adalah 3.
Jangan lupa nilainya plus ataukah minus. Oh, secant di kuadran kedua, itu adalah minus. Ya, berarti minus 4/3 gitu ya.